Ketika kita bicara tentang bintang 1 atau bintang Kejora, bintang Fajar, dan hari ini bintang 14, bintang yang kita sama-sama sebut bintang 14 atau bendera kebangsaan orang Papua Melanesia, ini dua bendera yang memiliki satu keterikatan di mana ada konsekuensi hukum di masa lalu dan juga bagaimana kita berpikir untuk solusi hukum di hari esok ketika kita hari ini sedang dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Bahwa ada masalah hukum di dalam politik Papua Merdeka berarti ada solusi hukum di dalam politik Papua Merdeka. Bintang 1 dan bintang 14 adalah satu kesatuan untuk penyelesaian konflik di negeri kami. Dalam martabat bangsa, kami bangsa Melanesia, orang Papua Melanesia punya hak untuk merdeka. Karena kami tidak mengadopsi politiknya orang Belanda. Tapi kami punya politik yang disebut dengan politik orang Melanesia. Kami punya hak untuk berbangsa Melanesia, berpemerintahan Melanesia, dan bernegara Melanesia. Kasih tunjukin, ini salah satu artikel yang tentunya ya mengingatkan ya saya dan mengingatkan kita semua bagaimana di era rezim Suharto ketika Dr. Tom Wainggai, salah satu pemimpin bangsa kita, menghabiskan waktu 20 tahun penjara karena mempertanggungjawabkan bendera bintang Kejora dan ya yang disebut dengan bintang 1 ataupun mempertanggungjawabkan bendera bintang 14, dua bendera yang saudara dan saya tentunya kita akan sama-sama terus belajar dengan generasi bangsa ini bahwa mengapa dua bendera orang Papua Melanesia, satu bendera yang adalah peninggalan orang Belanda itu dipertanggungjawabkan oleh seorang negarawan bangsa kami, Dr. Tom Wainggai, dan termasuk kami yang pernah hidup di penjara Indonesia mempertanggungjawabkan ideologi kebangsaan kami kepada pemerintah Indonesia. Jadi hari ini ya dalam penulisan artikel untuk mengingatkan semua para pahlawan pejuang pembebasan yang telah gugur mendahului kita karena hatinya, rindunya, cintanya untuk negeri dan tanah air kami. Judul daripada artikel ini mengingatkan kami tentang Nelson Mandela-nya orang Papua Melanesia. Saudara sekalian, kita semua terus berjuang karena untuk menjadi seorang aktivis kita tentunya akan diperhadapkan dengan ya militaristik Indonesia. Siap ditangkap, siap bertanggung jawab akan argumentasi hukum itu di interogasi dengan pihak pemerintah militaristik Indonesia, tapi juga siap untuk bertanggung jawab di meja peradilan Indonesia sebagai perjuangan martabat bangsa kami. Seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Tom Wainggai, negarawan bangsa kami, untuk mengejarkan generasi bangsa kita bahwa dua bendera bintang Kejora, bintang 14 dipertanggungjawabkan untuk solusi konflik. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Freedom fighters. Ya, selamat pagi untuk kami yang ada di Amerika. Hari ini Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, dan tentu saja saudara-saudara di tanah air sudah jam 10 malam ya, waktu tanah Melanesia. Ya, hari ini saya live sambil jalan. Ingin merespon saja untuk beberapa komentar yang tentunya saudara-saudara memberikan komentar atau masih punya pemahaman yang di dalam pro dan kontra tentang satu ikatan sejarah perjuangan panjang, ya, perjuangan bangsa kita sejak ya di masa di mana pemerintah kolonial ya Belanda ya. Saya sampaikan ini karena Indonesia dan wilayah tanah air kami adalah wilayah koloni dari pemerintah kerajaan Belanda. Jadi perjuangan panjang itu hingga hari ini kita masih terus berjuang. Ya, tentu saja saudara-saudara, ya generasi bangsa hari ini kita semua harus ya bersama-sama untuk memiliki nasionalisme kebangsaan kita itu. Bagaimana memahami, kita punya bendera bintang 1, bendera bintang Kejora atau bintang Fajar yang adalah bendera peninggalan Belanda, tetapi juga kita punya bendera kebangsaan yang dimana berkibar untuk pertama kali dalam sebuah peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 di negeri kami, di tanah air kami, dilakukan di dalam koordinasi bagaimana dengan intelektual orang tua kami di tanah air ya, seperti
Ya, sebelum peristiwa proklamasi yang 14 Desember 88 terjadi pertemuan di kampus Universitas Cendrawasih, ya, di mana ya almarhum Wos Pakrik dan juga ya almarhum Bapak Agus Kafiar bersama dengan ya pemimpin bangsa kita, negarawan bangsa kita, Bapak Dr. Tom Wenggai, untuk bagaimana di dalam peran mereka, dalam intelektual kebangsaan mereka. Jadi sebelum peristiwa proklamasi itu ada pertemuan di tingkatan akademi di Universitas Cendrawasih untuk mempersiapkan peristiwa proklamasi itu. Namun ya Bapak almarhum Wos Pakrik dan Agus Kafiar tidak bisa maju bersama dengan Bapak Dr. Tom Wenggai yang adalah sang proklamator, negarawan bangsa kita, karena ya situasi kondisi politik saat itu ya tentunya ya kita memahami bahwa di rezim Soeharto ya tidak kita semua yang harus berani untuk menghadapi pemerintah Indonesia di dalam kota dalam mempertanggungjawabkan martabat perjuangan bangsa kita, sehingga almarhum Bapak Agus Kafiar harus mundur, Bapak Wos Pakrik harus mundur dan menyampaikan bahwa ya Bapak Tom Wenggai maju bersama dengan rakyat untuk melakukan peristiwa bersejarah karena sesuai dengan status hukum dan wilayah tanah air kami harus diselesaikan dalam pertanggungjawaban hukum, di mana pemerintah Indonesia harus segera untuk melakukan proses bagaimana pengalihan administrasi untuk kemerdekaan bangsa kami, sehingga peristiwa proklamasi 14 Desember 88 harus lahir untuk menjawab itu. Jadi ketika kita bicara tentang bintang 1 atau bintang Kejora, bintang Fajar, dan hari ini bintang 14, bintang yang kita sama-sama sebut bintang 14 atau bendera kebangsaan orang Papua Melanesia, ini dua bendera yang memiliki satu keterikatan di mana perjuangan bangsa kita ada konsekuensi hukum di masa lalu, dan juga bagaimana kita berpikir untuk solusi hukum di hari esok ketika kita hari ini sedang dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini sedikit tambahan penjelasan strategi saja untuk teman-teman bahwa kita hari ini ada dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Jadi mari kita terus menyerukan kepada pemerintah Indonesia bahwa kami bangsa Melanesia, orang Papua Melanesia punya hak untuk merdeka. Karena kami tidak mengadopsi politiknya orang Belanda, tapi kami punya politik yang disebut dengan politik orang Melanesia. Kami punya hak untuk berbangsa Melanesia, berpemerintahan Melanesia, dan bernegara Melanesia, terpisah dari Indonesia. Dan peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 dengan bendera bintang 14, bendera kebangsaan orang Papua, adalah peristiwa bersejarah yang dipertanggungjawabkan di mata rakyat dengan dukungan yang luar biasa dari rakyat kita. Bagaimana kita bisa melihat ketika pertanggungjawaban hukum itu di meja peradilan Indonesia di Kaliacaya Bepura, ribuan orang, puluhan ribu orang Papua mau datang untuk melihat lembaran-lembaran sejarah yang disampaikan oleh sang proklamator, negarawan bangsa kita, kepada pemerintah Indonesia untuk mempertanggungjawabkan martabat bangsa kita. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan di saat ini, dan saya akan lanjutkan di dalam video-video saya lebih lanjut untuk menjadi informasi publik, edukasi publik untuk generasi bangsa kita bersama-sama belajar bahwa ada masalah hukum di dalam politik Papua Merdeka, berarti ada solusi hukum di dalam politik Papua Merdeka. Bintang 1 dan bintang 14 adalah satu kesatuan untuk penyelesaian konflik di negeri kami dalam martabat bangsa yang diberkati. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.